Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Popong Sunanda, mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit materi. Sebetulnya saya melanjutkan pembahasan materi oleh teman saya, yaitu mengenai kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini. Jadi memang kitab ini merupakan sebuah kitab hadis yang dikarang oleh Imam Al-Kulaini, yang mana beliau itu adalah Syiah gitu kan, dari golongan Syiah. Jadi secara tidak langsung bahwa kitab ini memang kitab yang dibuat oleh golongan Syiah. Mungkin saya di sini hanya akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan kitab tersebut dan bagaimana orang-orang Syiah itu mendefinisikan hadis. Yang pertama, tentang latar belakang penulisan kitab tersebut. Jadi memang pada awalnya di era Al-Kulaini, Imam Al-Kulaini selaku pembuat kitab itu dulu pada era yang tersebut ada sebuah krisis daerahnya, yaitu krisis kekurangan imam atau kekosongan imam, yang mana imam pada masa itu tidak ada, jadi kosong. Terkhusus kekosongannya itu karena tidak adanya kitab sebagai rujukan, tidak adanya kitab hadis yang menjadi sebuah rujukan untuk hidup beragama, hidup beribadah di golongan Syiah tersebut. Jadi memang itu krisis yang amat parah bukan. Jadi sehingga Imam Al-Kulaini ini berinisiatif untuk membuat sebuah kitab hadis, yang mana kitab Al-Kafi ini dibuat oleh beliau dalam rangka untuk memenuhi permintaan masyarakat pada masa itu sebagai sebuah pedoman beragama, baik itu dalam aspek fikih, akhlak ataupun yang lainnya. Nah, pernah dalam suatu khutbah Jumat beliau itu menyampaikan bahwasannya ada seorang murid, entah itu murid atau pengagumnya, yang meminta beliau untuk menulis sebuah kitab ensiklopedia tentang hadis, yang mana itu didasarkan atas krisis otorisasi, krisis kitab sebagai kitab rujukan. Dan tidak lama pun beliau langsung menyetujui permintaan tersebut. Beliau membuat sebuah kitab hadis yang berjudul Al-Kafi itu, yang mana dalam kitab itu banyak membahas tentang fikih, akhlak ataupun yang lainnya. Intinya bahwa kitab itu berguna untuk memenuhi kebutuhan pada masyarakat pada saat itu. Nah, itu sehingga bahwasanya kitab Al-Kafi ini merupakan kitab yang bersifat otoritatif bagi golongan Syiah. Jadi kitab yang memang bersifat sakral dan juga sahih. Dan konon bahwasanya kitab ini merupakan kitab yang paling utama dijadikan rujukan di golongan Syiah. Jadi adanya kitab ini merupakan sebuah hal yang sakral. Jadi memang rujukan pada masa itu hanya kitab ini, kitab Al-Kafi. Itu mungkin untuk latar belakang sejarah penulisan kitab tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada mengenai definisi hadis perspektif Syiah. Jadi kalau misalkan kita lihat hadis itu kan bagi kita itu didefinisikan sebagai sebuah ucapan ataupun perbuatan ataupun takrir yang disandarkan kepada Rasulullah SAW saja, hanya itu. Tapi dalam Syiah itu sebuah perkataan, perbuatan ataupun takrir tersebut itu disandarkan kepada yang maksum, yang mana yang maksum ini, yang terjaga ini bukan hanya Rasulullah SAW saja, tapi ada 12 golongan imam. Itu perspektif Syiah. Jadi untuk golongan imam tersebut ada 12. Mungkin nanti teman-teman bisa untuk mencari. Nah, Imam Al-Kulaini ini imam yang pertama dijadikan sebagai rujukan gitu. Makanya bahwasannya hadis di mereka itu ya sesuatu yang memang berasal dari Nabi SAW dan 12 golongan imam tadi. Jadi mereka tidak hanya meyakini Rasulullah sebagai pembawa wahyu saja, tapi ada imam-imam yang lain yang kata mereka dianugerahi wahyu yang sama seperti Rasulullah SAW. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang penulisan dan juga definisi hadis perspektif Syiah. Mungkin sedikit rancu, sedikit tidak jelas, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.